Suatu hari, sang khalifah mencoba menjebak Abu Nawas dengan pertanyaan yang mustahil. Abu Nawas, bawakan padaku seekor binatang yang tidak hidup di darat dan tidak pula di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menontonnya hingga akhir. Kembali lagi bersama saya di channel Living Quran, tempat di mana kita berbagi dan bercerita mengenai kisah-kisah yang penuh inspiratif. Sebelum kita mulai membahas kisahnya, pastikan kalian untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan aktivasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tonton hingga habis dan ini dia kisahnya. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang tokoh yang cerdik yang bisa membalikan keadaan dengan satu kalimat, membuat para ulama mengernyit, raja tertawa, dan rakyat bersorak? Namanya adalah Abu Nawas, si cendekiawan yang nyentrik, unik, dan penyair yang sering mengundang gelak tawa. Namun, di balik kisah jenakannya tersimpan hikmah yang dalam. Yuk kita telusuri kisah legendarisnya yang bukan cuma lucu, tapi juga penuh pelajaran. Abu Nawas atau nama lengkapnya Abu Nuwas Al-Hasan Ibnu Hani Al-Hakami. Beliau lahir sekitar tahun 756 Masehi di Ahvaz, yaitu Iran, lalu besar di kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Ia terkenal sebagai penyair besar dalam sastra Arab klasik, namun lebih dikenal dalam kisah rakyat sebagai sang cerdik jenaka. Meski hidup di lingkungan istana, Abu Nawas sering menggunakan kecerdasannya untuk mengkritik kebijakan dengan humor, dan kisahnya hidup sampai kini karena gaya bercerita yang menghibur dan mengajarkan. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun untuk datang ke istananya. Sang khalifah mencoba menjebak Abu Nawas dengan pertanyaan yang mustahil. Ia mengatakan, "Abu Nawas, bawakan kepadaku seekor binatang yang tidak hidup di darat dan tidak pula hidup di laut." Seketika istana pun hening. Semua mata menatap kepada Abu Nawas, menunggu ia bingung atau mungkin malu. Tapi dengan tenang ia tersenyum, menunduk sopan dan berkata kepada Raja Harun, "Baik tuanku, akan hamba carikan di langit." Seluruh ruangan pun pecah dengan tawa. Raja terpingkal-pingkal, sementara para menteri yang berharap Abu Nawas terjebak hanya bisa menunduk. Abu Nawas tak menyampaikan jawaban rumit. Ia hanya memutar logika dengan cara yang lucu tapi tak terbantahkan. Raja tahu betul bahwa pertanyaan itu mustahil dijawab secara logika biasa. Ia sendiri hanya ingin bermain-main dengan Abu Nawas, berharap kali ini cendekia nyentrik itu akan bingung, atau paling tidak terdiam sejenak. Tapi ternyata bukan Abu Nawas namanya jika ia tak bisa memutar logika menjadi seni dan teka-teki menjadi tawa. Lalu kemudian Abu Nawas pun melangkah maju dengan tenang, dan ia berkata, "Wahai tuanku, binatang itu tidak hidup di darat, tidak pula di laut, melainkan di antara keduanya, yaitu di angan-angan manusia yang suka berlebihan dalam menuntut sesuatu yang tak ada." Semua orang yang berada di ruangan itu terdiam, tak lagi menertawakan, karena kini jawabannya menjadi sindiran yang dalam. Sang khalifah mengangguk perlahan, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya menjawab dengan cerdas, tetapi juga menyampaikan pesan. Janganlah manusia menuntut sesuatu yang tak mungkin, hanya karena bisa. Melihat semua diam, Abu Nawas melanjutkan perkataannya. Namun,
Jika Tuanku menghendaki, hamba akan tetap mencarinya. Tapi mohon izinkan hamba meminjam seekor burung agar bisa hamba cari di langit, karena di sanalah ia mungkin berada." Tawa kembali meledak, dan sejak saat itu, orang-orang istana semakin segan kepada Abu Nawas. Ia bukan hanya seorang penghibur, ia bukan pula hanya penyair. Ia adalah simbol dari kecerdasan yang dibungkus kesederhanaan, serta kebenaran yang disampaikan dengan senyum. Dari sini kita belajar bahwa tak semua persoalan perlu dijawab dengan serius. Terkadang, jawaban yang sederhana disampaikan dengan tenang dan cerdas justru lebih membekas daripada berjilid-jilid penjelasan yang kaku. Kemudian diceritakan kembali, pada suatu hari, suasana istana Baghdad berubah mencekam. Sebuah desas-desus beredar. Sejumlah uang negara dikabarkan hilang. Semua mata pun mengarah pada satu sosok yang dianggap paling licik, sekaligus paling licin, yaitu Abu Nawas. Ya, siapa lagi kalau bukan dia yang selalu punya akal tak terduga. Maka ia pun segera dipanggil ke hadapan Hakim Agung istana. Dengan wajah yang polos, tenang dan sedikit geli, Abu Nawas pun menjawab, "Wahai tuanku, demi Allah, hamba tidak menyembunyikan uang negara, tapi andai hamba melakukannya, mungkin tempatnya ada di kebun sebelah timur." Seketika itu, para penjaga istana pun mendapat perintah, "Gali seluruh kebun itu, jangan sisakan tanah sedikit pun." Maka dimulailah penggalian besar-besaran. Tanah kebun sebelah timur porak-poranda. Para petugas kotor oleh debu dan keringat. Namun hasilnya nihil, tidak ditemukan satu koin pun. Lalu pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali dihadirkan ke pengadilan. Kali ini, wajah hakim tampak kesal, tapi sebelum sempat bertanya, Abu Nawas angkat bicara. "Bukankah hamba tidak pernah mengatakan bahwa hamba melakukannya? Hamba hanya berkata, jika hamba melakukannya, mungkin tempatnya di sana." Suasana ruang sidang pun berubah menjadi hening. Sang hakim mengernyit, mencoba mencerna logika itu. Abu Nawas tak pernah mengaku, ia juga tak pernah berbohong, tapi ucapannya berhasil membuat orang menggali semalaman. Itulah keunikan Abu Nawas. Ia tahu benar bagaimana menyusun kata-kata. Ia bermain di wilayah abu-abu antara logika dan lelucon, antara hukum dan keleluasaan berpikir. Tak satu pun hukum yang ia langgar, namun seluruh istana dibuat kalang kabut olehnya. Dan disinilah letak kecerdasannya. Tidak melawan hukum, tidak berdusta, namun juga tak bisa dijerat. Bahkan sang hakim pun akhirnya tertawa kecil dan mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi telah menang, bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdasan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi soal bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan tepat, dalam waktu yang tepat, dan pada orang yang tepat pula. Abu Nawas tidak pernah membanggakan ilmunya, tapi melalui kelucuannya kita melihat kemurnian akal yang berani, santun, dan tetap menjunjung nilai-nilai kebenaran. Ada sebuah kisah yang tidak kalah populer, yaitu pada saat ketika Abu Nawas berdiri di pasar menjual botol-botol kosong. Ia berkata, air ajaib, bisa menyembuhkan rasa lapar, haus, bahkan utang sekalipun." Kemudian, orang-orang mulai tertawa dan mencibir, menuduh Abu Nawas menipu rakyat, tapi ia tetap tenang dan berkata, "Minumlah air ini dengan sabar, lalu berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah lah yang akan menyembuhkan semua itu." Semua orang pun terdiam. Mereka baru sadar Abu Nawas tidak menipu. Ia mengajarkan makna kesabaran dan doa dengan cara yang tidak biasa. Hanya dengan satu kalimat sederhana, Abu Nawas mengubah olok-olok menjadi renungan. Orang-orang yang awalnya tertawa kini terdiam. Mereka menunduk
mungkin malu, mungkin juga tersentuh. Betapa seringnya mereka lupa bahwa kesembuhan dari lapar, haus, dan bahkan utang bukan semata-mata datang dari usaha, tapi juga dari keyakinan dan doa yang tulus. Abu Nawas tidak pernah benar-benar menjual keajaiban dalam botol. Ia justru menyampaikan kebenaran lewat simbol dan sindiran. Air biasa ia sebut ajaib, bukan karena bisa menyelesaikan masalah, tetapi karena ia ingin orang-orang kembali pada kesadaran spiritual mereka, bahwa segala urusan kembali kepada Allah. Lalu ia berkata, orang yang hanya mengandalkan air botol ini untuk menyelesaikan masalahnya adalah orang yang sedang diuji keimanannya. Tapi orang yang minum sambil berharap pada pertolongan Allah, itulah yang sedang diberi petunjuk. Para pedagang di pasar, para pembeli, para pengamat yang tadinya sinis, kini melihat Abu Nawas bukan lagi sebagai pelawak, tapi sebagai pengingat, penegur halus, pencetus tawa yang menyelinapkan hikmah. Dan begitulah gaya Abu Nawas. Ia tidak berdiri di mimbar, ia tidak berseru dengan nada tinggi. Ia menyampaikan pesan-pesan kehidupan lewat tawa, lelucon, dan kejanggalan. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Jadi teman-teman, kadang kita hanya butuh air kosong yang dibalut dengan keyakinan dan doa untuk mengingatkan bahwa segala yang sulit bisa menjadi ringan jika kita bersandar kepadanya. Itulah kisah Abu Nawas, seorang tokoh yang telah menginspirasi jutaan orang dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya legenda jenaka, tapi juga guru kehidupan. Menurut kalian, kisah mana yang paling lucu dan paling menginspirasi dari Abu Nawas? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya dari sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.